Benar Tuhan, kami rindu Tuhan untuk terus kami mengalami pemulihan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasai alam pikiran hamba-Mu Tuhan. Berikan hamba-Mu kepekaan hati untuk menangkap suara-Mu Tuhan. Agar apa yang hamba sampaikan murni berasal daripada-Mu Tuhan. Untuk membangun jemaat-Mu Tuhan di GKI Kana ini. Untuk meneguhkan, untuk mendidik jemaat-Mu Tuhan. Untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dengan hati kami yang penuh ucapan syukur. Roh Kudus, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan penerangan-Mu Tuhan, supaya jemaat-Mu dan kami semua boleh mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima semuanya dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih buat Pak Tresno yang sudah selaku gembala di GKI Kana ini yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana kita menikmati setiap musim kehidupan kita. Learn to enjoy every season. Ya, kita mau sama-sama terus belajar. Karena kita terus akan diperlengkapi dan kita terus belajar bersama Tuhan. Amin. Next. Nah, saudaraku yang terkasih, di bumi ini selalu terjadi pergantian musim karena adanya pergerakan revolusi bumi yang mengelilingi matahari. Dan negeri kita ini, karena letaknya di Khatulistiwa, kita hanya mengenal 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Tetapi kalau di negeri yang subtropis, ada berbagai macam, ada 4 musim. Ada musim semi, di situ ada gambarnya, musim semi, kemudian panas, kemudian gugur, dan musim dingin. Nah, musim-musim itu silih berganti, tetapi kita tidak bisa mengubah musim-musim itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang bisa adalah kita meresponi, kita berespon yang benar terhadap setiap musim. Demikian juga dengan musim kehidupan kita, silih berganti. Terkadang kita menikmati, rasanya enak posisinya. Tetapi kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk berduka, untuk kita mengalami kesulitan, untuk yang tidak bisa kita hindari. Yang kita harus bisanya cuma merespon terhadap setiap musim yang datang pada diri kita. Supaya apa? Kita bisa menikmati setiap musim hidup kita. Dan kita kalau menikmati, pasti kita enggak terasa menderita. Lah ini yang di sini adalah kita bisa menikmati. Sekalipun itu mungkin orang lain bilang kok bisa ya, tapi kita bisa menikmati. Itu yang kita mendapatkan satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Nah, next. Apa kata firman Tuhan? Kita buka yuk bersama di Pengkhotbah ketiga. Ya. Di ayat yang pertama, Pengkhotbah 3 ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yuk yang kedua dibaca sama-sama.
4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. 11, dibaca sama-sama. 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Amin. Ya, next. Di slide dikatakan bahwa yang di pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, waktu di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti seluruh rangkaian saat diproses atau perbuatan atau keadaan atau berlangsungnya segala sesuatu. Nah, ini bisa merupakan satu lamanya kelangsungan dari suatu kejadian. Nah, di nats ini, di ayat pertama ini menunjukkan bahwa segala hal ada waktunya. Jadi waktu merupakan satu pemberian dari Tuhan. Untuk itu kita patut dan kita wajib ya untuk mengucap syukur karena itu adalah satu pemberian yang gratis, cuma-cuma, gitu ya. Kesempatannya terbatas, namun waktu itu terus berputar. Kita nggak mungkin menghentikannya. Nah, tergantung kitanya bagaimana. Dikatakan di situ satu hari lamanya adalah 24 jam, 1440 menit atau 86.400 detik. Wow, setiap orang mempunyai jatah yang sama. Tetapi bagaimana kita menikmati di dalamnya? Apakah kita menikmati waktu-waktu yang sudah diberikan Tuhan dengan baik, atau kita menyia-nyiakan, atau waktu itu yang justru mengendalikan kita? Nah, pembagian waktu sendiri ada waktu lampau. Nah, waktu lampau ini pasti tidak bisa diubah, sudah berlalu, ya. Seringkali kita mengalami waktu-waktu itu, ada waktu yang mungkin kita menyenangkan, ada waktu-waktu yang tidak menyenangkan. Nah, ketika kita saat ini kita mengenang lagi waktu yang lalu, kita nggak bisa berubah. Apalagi kalau, waduh, mestinya aku harus begini. Nah, itu sudah berlalu, nggak bisa diapa-apain. Tapi kadang-kadang itu penyesalan itu terus sampai sekarang pun masih berlangsung. Nah, padahal itu kita sudah berlalu, yang lalu sudah berlalu. Harusnya di poin ini, waktu sekarang, waktu yang sangat singkat itu, yang saat ini, di mana saudara dan saya ini bersama-sama beribadah, itu yang harusnya kita nikmati. Karena yang lalu nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi waktu sekarang yang sangat singkat ini, apakah kita menikmatinya? Apakah kita menggunakan waktu yang terbatas ini untuk memuliakan Tuhan? Itu yang poin terpenting. Nah, ada lagi waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang ini nggak bisa juga ditunda, pasti datang. Nah, kalau waktu yang ini pasti datang, tapi seringkali waktu itu yang menggilas kita. Jadi ketika kita sibuk, misalnya kita sibuk dengan hal-hal yang nggak berguna, yang tidak membangun dengan orang lain, kita gunakan, kita terlena. Waduh, harusnya loh aku ini belajar, tapi kok aku tadi waktuku untuk main game. Ya main game nggak boleh tak? Boleh, cuman ada waktunya. Mana yang harus didahulukan dulu? Itu. Nah, di Ibrani 3 ayat ke-13 di situ dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Katakan sama-sama, hari ini.
Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi waktu sekarang ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu sekarang ini akan terus berlangsung dan akhirnya menjadi yang lalu. Jadi ya kesempatan itu yang jangan sampai terlewatkan. Kan ada kesempatan kedua. Betul, tetapi kesempatan kedua tidak sebaik kesempatan yang pertama. Betul atau benar? Karena itu gunakan kesempatan hari ini. Nah, di situ dikatakan tadi hari ini supaya jangan menjadi tegar hati. Jadi ya kalau sekarang bisa dilakukan, ya lakukanlah, nggak usah ditunda-tunda. Nah, ketika kita nggak bisa mengatur diri kita untuk memanfaatkan waktu yang tadi saya katakan, waktu yang akan melindas kita, maka dikatakan di dalam Efesus 5 ayat ke-16, slide berikutnya, oh sudah, ya, di 15 dan 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kadang-kadang kita terlewatkan karena kesibukan dan sengaja iblis itu mencobai kita itu untuk supaya kita itu semua sibuk. Kalau sudah sibuk lupa, mau renungan, nanti sebentar dah aku tak ngerjain ini dulu. Nanti sebentar deh, terus sampai akhirnya sudah ngantuk, sudah sampai mungkin, aduh, oh iya, aku lupa saat teduh, ngantuk. Nah, ini waktunya terus berlangsung, tapi kitanya nggak sadar karena ya ini tadi kita konsentrasi kita nggak sama Tuhan, tapi konsentrasinya pada yang lain-lain. Ini. Nah, Benjamin Franklin pernah mengatakan bahwa waktu adalah uang. Tapi sebetulnya waktu melebihi uang. Dikatakan di sini, A.W. Tozer mengatakan bahwa seseorang yang mau mengenal Allah harus memberikan waktunya kepada Allah. Amin. Harus memberikan waktunya. Waktu yang terbaik. Jangan waktu sisa. Di jam-jam yang terakhir yang sudah ngantuk. Waduh, ini yang seringkali kita lakukan tanpa kita sadari. Karena kita, aduh ini lebih penting dulu ini, jangan ini. Nah, kita diajarkan pagi hari ini. Bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik. Allah sendiri adalah Allah yang tahu menguasai waktu. Kenapa? Dikatakan di sini, Allah adalah pengatur waktu. Allah mengatur waktu siang dan malam. Allah mengatur waktunya, bekerja 6 hari, istirahatnya di hari ke-7. Jadi ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Bahkan Allah juga mengatur waktu bekerja selagi siang dan istirahat pada waktu malam, jangan dibalik. Ya kecuali memang shiftnya. Nah kalau yang shiftnya malam terus gimana? Kan katanya kalau malam harus istirahat, yaitu dalam kebiasaan. Tetapi kalau memang bekerjanya malam, shiftnya malam ya dia malamnya harus bangun untuk bekerja. Tetapi ternyata Allah itu sudah mengatur semuanya. Bahkan Allah mengatur segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk semuanya itu ada urutannya. Yang sekarang kita pelajari Pengkhotbah 3, 1-15. Di 1-14. Next. Nah, Allah juga selalu tepat waktu. Allah itu on time. Allah itu on time menurut waktunya Allah, bukan waktunya kita. Nah, Allah selalu tepat waktu. Allah selalu tepat janjinya. 2 Petrus 3 ayat ke-9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu.
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Ini kenapa ya? Kok bisa ada orang yang menganggap bahwa kelalaian? Ketika pertolongan, ketika kita dalam kesulitan sesuatu, kadang-kadang Sarah nggak sadar bilang gini, ya apa sih Tuhan, kok nggak datang-datang pertolongannya? Aduh, aku padahal nih sudah kepepet nih, gimana ya? Nah, Allah menolong tepat waktunya, tapi kronos kita bilang, aduh Allah, gimana nih? Sudah, aku gimana nih ya caranya? Tapi pertolongan Tuhan, ingatlah bahwa pertolongan Tuhan pada kita selalu tepat waktu. Bahkan ketika kita gagal pun, kita seringkali bilang, tuh ya apa ini? Tapi rencana Tuhan atas kita tidak pernah gagal. Di Ayub dikatakan demikian. Jadi rencana Tuhan atas kita, hidup kita, sekalipun kita gagal, mungkin kita gagal berkali-kali. Tapi rencana Tuhan atas saya dan saudara tidak akan pernah gagal. Kecuali diri saya atau saudara yang menggagalkannya. Kan gak mau kan? Percaya kan bahwa rencana Tuhan atas setiap kita pasti ya dan amin. Tinggal tunggu kairosnya Tuhan, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kemudian dikatakan lagi bahwa Allah itu memanfaatkan waktu dengan baik. Allah selalu memanfaatkan waktu-waktunya dengan tepat. Yohanes 5 ayat 17 dikatakan demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi ini, Tuhan selalu memanfaatkan waktu dengan baik. Tuhan gak pernah lalai, Tuhan selalu tepat waktunya. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Next. Nah, bagaimana dengan kita? Ada kalanya kemalasan itu yang mengatur kita. Betul? Tapi enggak tuh. Mikirnya gini, Tuhan pasti kan menolongku. Ngalir aja. Pokoknya ngikutin, nanti kan Tuhan pasti tolong aku. Enggak, kita harus ngelola, kita harus mengatur waktu kita dengan baik. Nah, manusia juga kadang-kadang kurang bisa menepati waktu. Artinya enggak tepat janji. Wah, nanti dulu dah. Nah, tapi percayalah bahwa Tuhan itu selalu tepat janji. Sekali kita mungkin kesulitan, orang lain tidak tepat janji. Bahkan orang tua kita kadang-kadang juga tidak tepat waktu, tidak menepati janji. Tapi percaya bahwa Tuhan itu selalu yang menepati janji. Nah, Benjamin Franklin mengatakan bahwa jangan sia-siakan waktumu, karena waktu adalah bahan baku bagi kehidupanmu. Bahkan dikatakan oleh Schwab, investasi terbaik yang dapat dilakukan seseorang adalah memberikan waktunya, tenaganya untuk bekerja dengan kerja keras. Jadi bagaimana? Ya yuk kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ada juga manusia yang kurang memanfaatkan waktunya. Kenapa kurang memanfaatkan waktunya? Nggak ngerti. Lah nanti kan bisa besok bisa. Oh lusa lah bisa aku kerjakan. Nggak apa-apa lah sekarang aja dah. Nanti saat teduhnya ntar malam aja. Ternyata malamnya ada apa lagi? Nggak selesai akhirnya. Nggak diselesaikan, nggak dikerjakan. Penyebabnya apa? Tidak bisa menghargai nilai waktu. Dan waktu itu adalah mukjizat harian. Kalau kita lalai memanfaatkan waktu, artinya kita tidak menghargai mukjizat Tuhan. Kita membuang kesempatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Next. Nah, di dalam apa yang menjadi tujuan dari hidup saudara dan saya? Di Roma 14 ayat 7 dan 8. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3.
Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saya miliknya siapa? Tuhan. Bukan miliknya sendiri, diri kita sendiri. Kalau kita miliknya Tuhan, berarti Tuhan itu Tuhan kita. Kalau Tuhan itu Tuhan kita nggak boleh sakarepe dhewe. Kita harus nurut pemiliknya, pemilik kita. Kita harus nurut, apalagi kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah ini, tidak ada yang di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kepentingan kita. Kita mati pun juga untuk, dan tidak ada seorang mati untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita hidup, ya biarlah hidup kita untuk Tuhan. Kalau hidup kita untuk Tuhan, berarti kita hidupnya ikut aturan mainnya Tuhan. Ikut dalam kehendaknya Tuhan. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Karena di Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini buatan Tuhan. Diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Oleh Allah sebelumnya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Nah, jadi ya kita harus hidup di dalam kehendak Allah itu. Nah, ada pilihan-pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Hidupnya yang menyenangkan? Wah, semuanya pokoknya enjoy dah. Diajak ke sana, oke. Kemana? Oke. Atau hidupnya yang penting kan perbuatan baik. Atau pilihannya kita adalah hidup yang bermakna. Yang mana nih? A, B atau C? Hidup yang bermakna, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang boleh menjadi berkat buat orang lain. Itu yang diharapkan. Sehingga hari-hari kita, jam-jam kita yang di waktu-waktu sekarang ini manfaatkanlah dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Amin. Next. Nah, ini pentingnya kita mengatur waktu kita. Ada quotes yang bilang gini, gagal untuk merencanakan berarti merencanakan sesuatu kegagalan. Jadi kita diminta untuk mengurutkan prioritas hidup kita. Tuhan, keluarga, pelayanan, hobi, atau yang lainnya. Bukan berarti oh ini nomor 1 ini, oh enggak ini urutan yang nomor 2. Bukan, kita bisa belajar dari sini. Yuk. Yang penting dan mendesak. Penting yang di poin kiri, di atas mendesak. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan, do. Lakukan, penting, mendesak. Apa itu contohnya? Misalnya anak sakit. Oh ya, anak sakit. Benar. Aku belum selesai saat teduhnya. Ya kita kan bisa berdoa sambil mengantar anak kita. Nah itu kan ada krisis. Kemudian saat teduh. Saat teduh termasuk yang mana ini? Penting mendesak atau penting tidak mendesak? Nah itu tergantung pilihannya yang mana. Kalau itu mendesak ya pagi hari bangun saat teduh. Melayani keluarga yang sakit itu penting dan mendesak. Deadline, kena deadline, oh itu pasti mendesak. Kemudian yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Penting, tidak mendesak. Berarti kita harus merencanakan. Misalnya, family time, menjaga kesehatan. Penting, tapi kan nggak mendesak. Kita bisa atur planning waktu kita. Kemudian, tidak penting tetapi mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Jemput anak sekolah. Waduh ini ada urusan yang lain. Kan bisa diwakilkan. Kalau anaknya bisa Bang Gojek bisa. Nah itu ya. Kemudian itu yang bisa diwakilkan. Kemudian adalah tidak penting, tidak mendesak. Wah ketemu temen. Wah ngobrol ngalor ngidul lupa. Pada yang pokoknya maaf.
Saya harus jemput nih. Nah itu yang nggak penting-penting itu yang perlu dihapus. Belanja yang lain-lainnya nggak penting. Berguna nggak kita misalnya belanja itu? Atau kita cuma cuci mata, ya boleh sekali tempo. Tapi kalau itu sudah kita waktunya, kita sudah untuk yang lain-lainnya, kita bisa mendelete-nya. Nah, slide berikutnya. Pengkhotbah 3 ayat kedua dikatakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Apa ini maksudnya? Jadi kalau orang yang meninggal pasti pernah lahir, jadi ada urutannya. Kan gak mungkin orang meninggal tanpa melewati proses kelahiran. Gak mungkin orang itu mencabut tanamannya tapi gak pernah nanam. Kecuali punya tetangga yang dicabut, ya. Tapi ini ada urutannya. Nah, ini kita nggak bisa menghentikannya. Ada urutan, ada waktu-waktunya. Nah, mungkin kita ketika menanam, kita bisa nggak memanen. Kita mengalami satu kegagalan, mungkin itu terjadi. Tetapi kita dapat memanen pengetahuan. Oh, ternyata kegagalanku di sini. Nah, kegagalan itu membuat kita itu belajar sesuatu yang tadi saya katakan. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Rencana Tuhan atas hidup kita nggak pernah gagal. Jadi, ayo terus kita ambil waktu kita untuk kita tetap, sekalipun kita gagal, enggak apa-apa, aku belajar pengetahuan. Aku enggak boleh gini, gagal lagi, coba lagi. Ya. Pengkhotbah 3 ayat keempat dikatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi semuanya jangan sampai gini, kita menghibur teman kita, seharusnya kita menghibur teman kita tapi malah kita ngetawain. Kalau mereka lagi berduka, kalau lagi berduka ya ikut menangis bersamanya. Kalau lagi bersukacita, bagikan sukacita itu dengan orang lain. Next. Nah, ini orang yang berduka. Melalui masa berduka, kita pasti pernah mengalami masa kedukaan. Mungkin itu ada keluarga kita yang sakit, meninggal, atau mungkin kita kehilangan salah satu, kehilangan kesempatan waktu-waktu kita, atau kita mengalami kehilangan sesuatu dalam arti kata apakah itu uang kita atau kehilangan fungsi dari organ tubuh kita. Itu juga termasuk kehilangan, termasuk rasa berduka. Dan itu nggak bisa langsung seperti yang dialami Ayub. Ayub nggak langsung bisa langsung move on, terus bisa langsung dianya bisa melakukan yang lain. Enggak, dia mengalami kedukaan. Nah, ini yang sering terjadi adalah banyak orang-orang di sekitar kita itu yang menganggap kamu kan hamba Tuhan, ayolah bangkit. Gitu kan, seperti sahabat-sahabatnya Ayub. Nah, dia adalah menjembatani dari krisis yang dialami seseorang itu langsung menuju ke awal yang baru. Padahal dia harus mengalami proses-proses, mungkin denial di desa yang pertama ini. Dia mengalami, benarkah aku ngalamin ini? Misalnya kena sakit, sesuatu penyakit yang mungkin itu adalah penyakit kronis. Benarkah Tuhan? Izinkan orang yang itu, izinkan diri kita juga, tidak apa-apa. Itu memang prosesnya. Kemarahan, Ayub pun mengalami kemarahan ketika dia mengalami kedukaan. Anak-anaknya meninggal. Izinkan itu, dan dia marah. Gak apa-apa, karena itu adalah satu proses kehidupan. Marah yang tidak bersinambungan ya maksudnya. Nah, bahkan kadang-kadang putus asa, putus pengharapan. Kadang-kadang tawar-menawar. Tuhan, kalau aku ini sembuh nanti aku mau ini. Gak apa-apa, kita ceritakan kesedihan kita ini sama Tuhan. Di desa 2, mungkin kita sudah putus asa. Tuhan, aku sudah mencobanya kok gagal terus. Gak apa-apa, tapi ada batas waktunya. Dan Tuhan juga mau kita nggak terus merenungi.
Kita kalau melihat orang di sekitar kita, ya kita beri kekuatan. Ya, saya bisa paham. Kalau saya pun ada di posisimu, aku juga tidak kuat. Kita menangis bersama orang-orang yang kita kunjungi kalau itu memang berduka. Nggak perlu ditahan-tahan. Aku kuat. Satu saat akan mengalami di momen yang lain, dia tidak terselesaikan. Ini. Dan akhirnya lewat perjalanan hidup kita akan pulih kembali. Dan kita akan menerima kedukaan atau kehilangan kita itu. Nah ini, jadi kalau saudara, mungkin ada orang-orang di sekitar saudara atau sanak famili yang mengalami ini. Ayo kita belajar berempati. Ayo kita belajar untuk mengerti. Kedukaan itu kalau secara psikologi 6 bulan. It's okay, nggak apa-apa. Proses kesedihan itu ada. Karena itu punya pengalaman hidup. Supaya dia tuntas dan dia bisa pulih kembali. Amin. Next. Nah, di pengkhotbah 3 dikatakan demikian. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan hari depan. Tapi kita nggak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak bisa menyelami waktunya Tuhan. Yang terpenting adalah ketika kita melakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Kita nggak tahu kairosnya Tuhan. Tapi kita percaya tiba waktunya itu akan Tuhan bertindak. Kita nggak bisa menyelami. Kemudian dikatakan di pengkhotbah 9 ayat 10, yang terpenting ini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi tugas kita, ya lakukan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagiannya Tuhan, biarlah Tuhan yang mengerjakan. Jangan bagiannya Tuhan kita ambil, bagiannya kita yang harusnya kita kerjakan, Tuhan sudah, Tuhan aja yang ngerjain. Ya enggak lah ya, gitu ya. Kenapa? Kita percaya di sini. Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi percayalah bahwa rencana Allah akan kepada atas kita itu tidak usah ditambah-tambahi rencananya sendiri. Tidak usah ditambah-tambahi agendanya sendiri. Loh, berarti kita nggak boleh dong minta sama Allah. Loh, boleh. Perkara dituruti atau tidak itu urusannya Tuhan. Tapi pastikan bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Karena kita tahunya hanya pasal-pasal kecil. Tapi Tuhan tahu di depan kita itu nantinya apa. Akan menjadi lukisan yang indah. Yang akan jadi berkat buat banyak orang. Ya. Nah, kenapa dikatakan demikian? Di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jadi ya ayo kita percaya. Kita nggak perlu takut. Karena Tuhan pasti menyertai kita. Nah, yang diharapkan dari semuanya itu adalah berespon benar terhadap setiap musim kehidupan yang terjadi. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf ini adalah anaknya Yakub yang lahir di masa tuanya. Oleh karena itu Yakub sangat mengasihi Yusuf. Dan Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah. Itu kita nanti bisa baca di Kejadian 37 ayat yang ketiga. Nah, karena Yusuf diberikan jubah yang maha indah, saudara-saudaranya iri, bahkan membencinya. Di situ hal ini membuat saudara-saudaranya membencinya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kejadian 37 ayat yang keempat. Tapi bagaimana dengan Yusuf? Selama 17 tahun, loh 17 tahun itu kurang lebih berarti sampai seumuran
anak SMA. Tapi ini mulainya adalah dia berumur 17, kemudian selama ya kurang lebih remaja, kemudian ditambah 17 tahun, Yusuf itu mengalami proses dari Tuhan, bukannya nanti sesudahnya, tapi yang di sini dia sampai menjadi diizinkan Tuhan untuk menjadi penguasa nomor 2-nya di Mesir. Itu prosesnya untuk menjadi itu butuh 17 tahun. Bayangin, apa enggak lama sekali ya? Tetapi bagaimana dengan Yusuf? Hubungannya dekat. Dia menaruhkan pikiran dan perasaannya pada Allah. Dia punya, Yusuf ini punya roh yang lemah lembut, hatinya bersedia dibentuk Tuhan untuk berubah. Nah tentu ini bukan hal yang mudah. Kalau Yusufnya berkeras hati, mengeraskan hatinya, dia nggak pernah mendapatkan menjadi orang yang nomor 2 di Mesir pada zamannya. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf memiliki iman yang teguh, tetap menjaga imannya dan kekudusannya. Kejadian 39 ayat 9b dan 12. Minta tolong bisa menampilkan. Kejadian 39 ayat 9b, saya mulai dari ayat ke-8 dulu ya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi artinya bahwa Yusuf ini memegang teguh imannya kepada Tuhan. Dia nggak mau dicemarkan. Dia nggak mau diajak istrinya Potifar ini untuk bersetubuh. Karena dia pegang imannya kepada Tuhan dan dia jaga kekudusannya. Dia nggak mau. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-12 ya, di situ lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dia nggak kompromi. Dia punya iman yang teguh dan dia jaga kekudusannya. Artinya saudara, dia tetap komitmen. Dia tetap mempunyai iman bahwa Tuhan itu selalu menyertainya. Kenapa dia bisa melakukannya? Karena dia menjaga hidupnya. Dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa dimanapun Yusuf ini berada, dia selalu disertai Tuhan. Artinya Tuhan gak pernah lalai. Sekalipun Yusuf ngalami ketika itu dia dibuang. Karena tadi saudara-saudaranya iri, benci dengan dia karena dia dapat jubah. Dia dapat sesuatu yang lebih bagus daripada mereka. Yusuf dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya. Sakit hati enggak? Mungkin saat itu mungkin hatinya sakit. Itu saudara lu buang. Mungkin luka enggak? Pasti luka lah. Mungkin dia sudah teriak-teriak ketika di sumur. Enggak ada yang nolong. Tapi akhirnya kalau Alkitab mencatat Yusuf, pertolongan Tuhan ini tepat waktu. Dia diambil, kemudian dia dijual dengan harga 20 sikal perak. Tapi apa yang terjadi? Dia ditempatkan di Potifar sebagai budak. Enak enggak jadi budak? Enggak enak. Jadi kalau budak itu kalau tuannya minta apa ya dia harus turuti. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ketika Yusuf ini berada di rumah Potifar, kalau kita baca, saudara bisa baca itu di pasal yang ke-39 di ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi itu Tuhan melakukan bagiannya. Yusuf
diminta untuk melakukan bagiannya. Yusuf melakukan enggak? Iya, dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Di ayat keempat dikatakan di pasalnya masih 39, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia Itu maksudnya melayani Potifar. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa ke dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Yusuf memberkati rumah orang Mesir itu. Karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi Yusuf melakukan bagiannya. Dia tetap setia kepada Allahnya. Allah kita sama-sama. Yusuf melakukan, mungkin dia nggak enak, dia statusnya budak, tapi dia mungkin melakukannya, fokus hidupnya pada Tuhan, fokus hidupnya enggak pada diri sendiri. Ketika dia melakukannya hidupnya, fokus pada dirinya sendiri, nelongso yang ada, mengasihani dirinya sendiri. Aduh, aku mestinya ini ada di tempatnya papaku sana, di tempatnya Yakub. Kalau aku enggak berada di sini, nasibku gak koyok ngene, jadi budak. Tetapi karena Yusuf ini fokus hidupnya pada Tuhan. Imannya percaya kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Dia melakukannya dengan sukacita. Yang terjadi adalah dia melakukannya, Allah melakukan bagiannya, Allah yang tepat waktunya, Allah yang menepati janji. Apa? Allah menyertai Yusuf. Bahkan lebih dari itu. Yang dikerjakan Yusuf dibuat berhasil, bahkan plus bonusnya memberkati majikannya. Apa enggak luar biasanya? Jadi bukan cuma dirinya, tapi juga orang-orang di sekitarnya mendapatkan berkat. Amin. Tapi enggak cuma itu pas enak diserahi. Ada lagi musim yang lain. Musim yang lain digoda sama tante Potifar, sama istrinya Potifar maksud saya. Yang terjadi adalah luar biasa. Dia nggak mau kompromi. Dan yang terjadi, Yusuf ini tetap punya iman yang teguh. Dia menjaga. Kenapa saudara? Karena Yusuf merasa dikasihi Tuhan. Ia merasa hidupnya disayangi Tuhan. Ketika seseorang itu merasa bahwa hidupnya dikasihi Tuhan, disertai Tuhan, dia bisa mengimpartasikan, dia bisa membagikan kasihnya itu kepada orang-orang yang lain. Padahal setelah itu apa nasibnya? Sudah itu difitnah, dia kan nggak mau kompromi, difitnah oleh tante istrinya Potifar ini. Difitnah dan dijebloskan di dalam penjara. Luweh nelongso maneh. Sudah naik, turun lagi di penjara. Gak pernah mungkin terpikirkan oleh Yusuf untuk menjadi itu. Tapi Yusuf diizinkan Tuhan. Ada musim yang baru lagi. Dan apa yang terjadi? Di penjara, di Alkitab mencatat di pasal yang ke-39 ayat 21. Bunyinya demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Naik derajatnya. Dan yang 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Statusnya tahanan, tetapi dia adalah hamba Tuhan yang ditempatkan di penjara oleh Tuhan. Diizinkan Tuhan untuk dipenjara. Tapi dia melakukannya dengan sukacita. Kalau dia tidak melihat
Tuhan, kalau dia tidak fokusnya sama Tuhan, tidak mungkin dia bisa melakukannya dengan sukacita. Yang terjadi pekerjaannya amburadul. Dianya akan mikir, kapan ya aku keluar, kapan ya aku keluar. Enggak, fokus hidupnya sama Tuhan dan Tuhan menyertai. Sungguh luar biasa. Dari kasih itu, dari yang dia alami, dia akhirnya diizinkan Tuhan untuk naik. Untuk naik, untuk dia dapat merespon, untuk mengasihi saudara-saudaranya dan tidak membalas dendam kepada mereka. Kejadian di 50 ayat ke-20. Kejadian 50 ayat 20. Dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tadi ketika Yusuf akhirnya dipenjara, dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti, dan dia bisa menaksirkan mimpinya raja. Yang terjadi, dia sempat dilupakan karena dia bergantung pada manusia. Dia lupakan selama 2 tahun. Tapi dia akhirnya juru minuman ini bisa diingatkan Tuhan kembali, dan Yusuf akhirnya jadi penguasa yang nomor 2 di Mesir sesudah Raja Firaun. Nah, ketika sudah posisinya itu bagus, dia ketemu di izin Tuhan lagi, ketemu dengan saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Yusuf bisa mengampuni. Sekalipun ya saat itu sebelumnya kalau itu Yusuf sempat menangis. Menangis pasti, secara kedagingan dia pasti sakit hatinya karena diperlakukan itu. Tapi karena cintanya sama Tuhan, Tuhan mengubah itu. Sampai dia bilang, mungkin orang lain bisa mereka-rekakan yang jahat sama kita, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan buat kita. Itu yang terjadi dengan Yusuf. Karena ada kasih Kristus yang di dalam diri kita atau dirinya Yusuf. Dan yang terjadi semua kenapa? Karena ada satu komitmen. Taat akan pengaturan Tuhan. Meskipun harus melewati lembah-lembah kekelaman. Karena di dalam lembah-lembah kekelaman pasti ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa menyertai Yusuf. Dan akhirnya Yusuf mengalami kemenangan. Bahkan dia bisa menjadi berkat bagi keluarganya, bagi bangsanya. Sungguh luar biasanya. Dan kita belajar. Next. Apa yang kita bisa pelajari bersama? Ayo saudara, kita mau menikmati setiap musim kehidupan kita dengan respon yang benar. Kita mau. Kenapa? Justru itulah respon kita yang menentukan hidup kita. Apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan hari depan kita. Tapi kita percaya bahwa rancangan hidup kita, rancangan Tuhan atas hidup kita, itu mendatangkan damai sejahtera. Mendatangkan hari depan yang penuh harapan, yang penuh gemilang. Amin. Ayo kita mau merenungkan. Ambil waktumu untuk kita merenungkan pertolongan-pertolongan Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan dari dulu hingga saat ini. Mungkin waktu-waktu yang lalu ada masalah-masalah dengan itu orang tuamu, anakmu, saudara-saudaramu. Tapi di pagi hari ini Tuhan ingatkan, ayo kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau Yusuf dipakai Tuhan luar biasa. Kalau Yusuf bisa mengampuni, memang itu proses. Tapi kita mau komitmen. Kalau kita cuma melihat perasaan kita nggak akan kuat. Tapi kalau kita melihat, aku mau ambil keputusan. Aku mau berdamai dengan diriku sendiri. Aku mau berdamai dengan masa laluku. Aku mau berdamai dengan orang-orang di sekitarku. Ketika kita ambil komitmen itu, maka pintu surga terbuka. Tuhan akan mencurahkan kasih yang berkelimpahan buat kita. Dan kita bisa mengampuni. Kita mengambil keputusan untuk mengampuni. Kita mau mengambil keputusan
untuk kita terus setia dengan Tuhan, untuk kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah Tuhan yang menyelesaikan apa yang menjadi bagian dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur buat pujian penyembahan, buat firman yang kami dengar. Biarlah persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Sebentar lagi kami akan pulang, meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tuhan tolong kirimkan para malaikat Tuhan untuk menjaga, menopang, dan menuntun kami, agar kami berjalan sesuai firman yang sudah disampaikan. Memberkati akan hamba-Mu Ibu Maria, lebih hari Tuhan akan semakin pakai dengan indah dan luar biasa. Singkapkan rahasia firman-Mu, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami percaya jemaat yang hadir sudah diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang mengikuti ibadah secara online dari rumah, Tuhan juga akan memberkati mereka, membukakan jalan, dan menyatakan kuasa serta kemuliaan-Nya. Pada akhir ibadah ini kami berdoa, kami menyerahkan orang-orang yang kami kasih, yang Tuhan tempatkan di hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan hidup akan menemukan jalan keluar. Yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Dan yang membutuhkan pertolongan pasti mendapat pertolongan. Pertemukan kami minggu yang akan datang dalam ibadah yang penuh berkat. Tuhan dipermuliakan dan dipuji, Tuhan ditinggikan dan diluhurkan. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kami, Tuhan yang melayakkan kami. Kami sekarang juga menyatukan hati berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Bapak Presiden dan wakilnya, juga semua jajaran menteri, pejabat tinggi tertinggi negara. Kami juga berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan buat TNI dan Polri, supaya semua kepada beliau diberikan hati yang menyembah Tuhan, hati yang takut, hati yang menghormati Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah pemilu tahun depan berjalan lancar dan baik. Kami menerima perjanjian Allah, siapapun yang terpilih, itu adalah yang terbaik bagi kami, rakyat Indonesia. Kami sungguh mencintai Tuhan, kami sungguh mengasihi Tuhan, kami sungguh rindu nama Tuhan dipermuliakan. Kami dengan bebas beribadah, dengan leluasa memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar lagi umat-Mu akan pulang Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir dan menyertai kami semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Sekarang sebelum Kau pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupan-Mu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat-Nya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.